Yuhu, hello everybody. Oke, kali ini saya akan merangkum alur cerita Korea lagi yang berjudul No Mercy garapan Kim Hyung Jun. Film ini bergenre action kriminal dengan berbagai plot twist di dalamnya yang akan membuat kalian tercengang nantinya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja ke alur ceritanya. Let's go! Film ini berkisah tentang seorang dokter bedah ahli forensik yang bernama Kang Min Ho. Ini komuknya. Setelah bertahun-tahun semasa hidupnya mengabdikan menjadi dokter forensik, dan suatu ketika ada sebuah kejadian sadis bahwa adanya penemuan mayat wanita yang terpotong-potong membuat geger seluruh kesatuan kepolisian di kota tersebut. Para detektif pun semuanya dikerahkan untuk mencari pelaku pembunuhan tersebut. Dan terlihat ada dua detektif yang bernama Oh, satunya bernama Yun Jong. Sedangkan Min Song yang baru bergabung menjadi detektif junior. Ia sangat jengkel karena hanya ditugaskan menjadi polis lain. 내가 뭐 지지닥거리하는 그런 줄 아나? 슬금슬금 겨들어오잖아. 라고요 아저씨 라인 치고 있잖아요. Lalu Min melihat jejak kaki yang tidak simetris di lokasi tersebut. Min ternyata murid Kang di akademi 5 tahun yang lalu. Ia selalu diskriminasi oleh Yun karena ia adalah anak baru. Polisi telah menyusun potongan-potongan tubuh perempuan ini, tapi anehnya tangan kanannya tidaklah ditemukan. Dan disinilah kejadian itu dimulai. Mayat wanita itu bernama Oh Eun Ha, berumur 29 tahun dan bekerja di bar. Kang bilang menyedihkan sekali wanita secantik dia tewas dengan cara yang kejam. Yun memberikan analisis pembunuhan yang biasa saja, sedangkan Min dapat memberikan analisis yang lebih logis. Min bilang pembunuh pasti sengaja ingin menunjukkan mayat tersebut. Jika sang pembunuh ingin menghambat proses identifikasi, seharusnya pembunuh meletakkan bagian tubuh di tempat yang berbeda-beda. Tapi anehnya, ini hanya tangan kanannya saja yang disembunyikan. Kang meminta mereka semua keluar dan hanya Min yang diminta membantunya. Kang membedah dan mengambil semua organ-organnya yang untuk diotopsi. Baru setelah itu dijahit kembali. Min yang tak kuat melihat hal tersebut akhirnya muntah. Diduga penyebab kematiannya adalah kerusakan otak karena tengkoraknya pecah. Ditemukan tanah berunsur granit di dalam hidung dan lubang telinga. Dan banyak unsur garam di sekujur tubuhnya. Kemungkinan mutilasi dilakukan di laut, lalu dibuang di sungai. Benda yang dibuat membunuh adalah benda panjang dan keras. Lalu Min pun ingat Sungai Kum, bahwa ada banyak pabrik semen yang didirikan di sana, yang mengandung tanah unsur granit. Polisi pun membagi tugas sebagai pencari pacar Eun, dan sebagian mencari petunjuk di pabrik semen. Polisi akhirnya menemukan Byung-do, pacar dari korban Oh Eun Ah. Sedangkan di pabrik semen terlihat demonstran tidak setuju adanya reklamasi. Lalu potongan tangan dan kutek pun ditemukan di sana. Byung-do sendiri sudah mengaku tidak bertemu dengan Eun Ah selama sebulan penuh. Dan karyawan pabrik semen pun banyak diinterogasi, namun mereka semua tidak tahu kejadian yang terjadi. Min yang masih lembur sampai malam mendatangi rumah Kang. Karena pintu itu rusak, Kang menyuruh Min menarik tali dari bawah pintu agar terbuka. Diketahui Kang mempunyai seorang putri yang sekolah di Amerika dan akan pulang besok. Min memberikan foto tangan yang ditemukan di tumpukan granit. Min pun bingung atas alasan apa sang pembunuh. Kang menyatakan bahwa sepertinya pembunuh ingin memberi pesan kepada pihak kepolisian. Ia pun menambahkan bahwa tidak ada pembunuhan tanpa motif. Lalu Min mencari informasi tentang reklamasi tanggul yang dimana demonstran tidak ingin ekosistem terganggu. Dan PT Tuongko Street adalah pemasok tunggal di proyek tersebut. Keesokan harinya, Yun masih tetap senioritas dan tidak ingin detektif Min ikut campur dalam kasus seperti ini.
Namun ternyata Min telah diberi izin oleh detektif O. Min pun mempresentasikan hasil investigasinya. Demonstran sendiri adalah anggota grup pecinta lingkungan I Love Venus. Kenapa Venus? Karena mereka menganggap Sungai Kum adalah reinkarnasi Dewi Venus, Dewi kecantikan. Di dalam buku pemimpin mereka dikatakan bahwa Sungai Kum akan dibikin tanggul 6 bagian, sama seperti kasus pembunuhan Oh Eun-ah yang 6 bagian tubuhnya dipotong. Lalu sang pemimpin itu akan menghukum orang-orang yang telah memotong tubuh indah Dewi Venus. Di lokasi mayat ditemukan jejak kaki bengkok serta tongkat pemimpin demonstran, diduga adalah pembunuhnya, atau yang bernama Lee Seong-ho. Kita panggil saja Lee karena Lee menderita polio dan cacat stadium 4. Ia pun selalu memakai tongkat untuk berjalan. Polisi pun segera menangkap Lee atas tuduhan kekerasan dalam demonstrasi. 몇 가지 물어볼 게 있는데요. 죄를 졌으면 죄값을 치러야죠. Lee bilang Sungai Kum sangatlah indah seperti Dewa Venus dan menjadi habitat dari banyak hewan. Detektif Yun pun tidak memperdulikan ocehannya, bertanya ia adalah pembunuh atau bukan. Detektif O pun memberikan kesempatan kepada Min untuk menginterogasinya. Min mengetahui setelah tanggul dibuat, Ayah Lee kehilangan mata pencahariannya sebagai nelayan, dan tak lama kemudian Ayah Lee meninggal disusul dengan adiknya dan yang bunuh diri. Kebencian, obsesi, dan balas dendam inilah yang diduga menjadi motif Lee membunuh Oh Eun-ha. Ditambah lagi jejak sepatu Lee cocok seperti jejak kaki di TKP. Begitu pula posisi tongkatnya. Lee pun kagum dengan analisis Min, dan Lee pun mengakui bahwa ialah adalah pembunuhnya. 범인 잡으셨어요. Di lain sisi, Kang menunggu kedatangan Hye-won, putrinya yang tak kunjung datang. Malahan ia diberikan amplop atas nama Lee Seong-ho oleh seorang yang tidak terkenal. Dan ternyata Hye-won telah diculik. Kang mencari pria tadi, namun pria tersebut telah menghilang. Lalu Min menghubungi Kang bahwa Lee Seong-ho telah mengakui bahwa ialah pembunuhnya. Hye-won ternyata sudah pulang seminggu yang lalu. Kang pun langsung mendatangi kantor polisi. Lee bilang ia telah menggergaji Eun-ah, tapi entah kenapa ia selalu melihat jam dinding. Dengan sangat panik, Kang pun masuk ke ruang interogasi dan mengunci pintunya. Di situ Kang ingin Hye-won dikembalikan. Namun ada satu syarat oleh Lee, yaitu membuat dirinya seolah-olah bukanlah pelaku pembunuhan tersebut dan mengeluarkannya dari sana dalam waktu 3 hari, atau Hye-won akan mati. Kang belum mengetahui motif sesungguhnya. Lalu Kang mengetahui dari Min barang bukti gergaji telah ditemukan dan sekarang ada di laboratorium. Seketika Kang membawa pisau bedah dan menyayat kaki anjingnya. Yun menyuruh Min untuk segera mengambil laporan barang bukti dan hasil otopsi Kang. Lalu mas-mas analisis ini diminta Kang ke ruangannya. Kang pun diam-diam masuk ke lab, mencari gergaji mesin tersebut, merendamnya ke air panas, lalu menyabotase bukti darah menggunakan darah kaki anjingnya tadi. Dan ketika Min sampai di rumah sakit, Kang yang juga baru saja sampai di ruangannya, dengan pinternya mengeles menanyakan tes barang bukti sudahkah selesai apa belum. Hasil tes darah akan keluar besok dan hasil otopsi belumlah selesai. Kang juga mengatakan bahwa tidak yakin Lee adalah pembunuhnya. Keesokan harinya Kang mendatangi Lee dan ingin menelepon putrinya Hye-won. Karena nomornya tidak tersambung, Kang pun nambah emosi dan memukuli Lee sampai akhirnya telepon berbunyi kembali. Dan itu adalah Hye-won. Hye-won ketakutan dan menyuruh Kang untuk menolong. Namun tiba-tiba telepon pun sudah mati. 아빠! 이 사람이 날 죽이려 하나 봐. 살려줘. 여보세요. Gergaji untuk memotong sudah diamankan oleh Kang. Tinggal satu barang bukti lagi, yaitu senjata untuk membunuh Eun-ah yang kurang. Namun Lee tidak mau menjawab di mana ia menyimpannya. Lalu Kang pun pergi ke tempat Eun-ah dan menghampiri mbak-mbak lach-lach yang mengenal Eun-ah. Kang akhirnya tahu bahwa Eun-ah memiliki pacar yang bernama Byung-do. Hasil tes darah sudah keluar dan itu bukanlah darah manusia melainkan darah anjing. Polisi pun merasa bingung dan merasa dipermainkan. Mereka juga tidak tahu siapa yang telah memukul Lee. Lalu tim dikerahkan di rumah Lee dan di pabrik semen. Sedangkan Min disuruh mengambil laporan otopsi di Profesor Kang. Karena laporan otopsi adalah syarat penangkapan Lee, Kang tidak dapat menemukan Byung-do di tempat pacuan kuda. Lalu Min pun menelpon Kang untuk meminta laporan otopsinya. Kang bilang laporannya belum selesai karena ia sedang sakit. Min bilang polisi akan mencari barang bukti di rumah Lee. Kang pun yang mendengar hal itu bergegas ke rumah Lee untuk menemukan lebih dulu.
Kang membuka lemari tanah dan menggunakan pisau bedah, namun tak ada benda penting di dalamnya. Lalu Kang melihat foto Lee dan pria misterius di depan bandara, dan polisi pun datang. 뛰지 말고 구석구석 야무지게 뒤져. 뭐라니까 왜 이래? 메스가 다 있대. Untungnya Kang tidak terlihat dan menemukan tongkat besi yang ada darahnya. Di lain sisi, Min mendatangi rumah Kang. Bukan Kang yang ia temui, melainkan anjingnya dengan banyak luka darah di kakinya. Kecurigaan pun muncul di pikiran Min. Min pun membawa anjing itu ke dokter dan dokter menyatakan bahwa si anjing dilukai oleh sesuatu benda yang tajam seperti pisau bedah. Makin curigalah ini si Min. Kang yang menahan sakit menuju ke kantor polisi dan menanyakan siapa lelaki di foto itu. Dan diketahui laki-laki itu adalah Byung-sik, anak yatim piatu yang dijadikan anak angkat oleh ayah Lee. Byung-sik berpacaran dengan Sojin, adik Lee yang telah mati bunuh diri. Lalu mereka berdua meninggalkan desa tersebut. Kang pun menyelinap di kamar selama Lee. Saat dibuka terlihat banyak informasi Kang dan anaknya ditempel di dinding, serta berita tentang pemerkosaan gadis SMA. Dan terkuaklah Lee dan Byung-sik mengincar ayah dan anak ini dari awal. Ketika tirai di kamar itu akan dibuka, tiba-tiba Byung-sik datang. Kang terus mengejar Byung-sik dan sempat tertabrak oleh mobil. Kang bertanya di mana putrinya berada, namun ia terus dipukuli oleh Byung-sik dan akhirnya tak sadarkan diri. 나도 이 방식이 마음에 안 들어, 개새끼야. Senjata yang digunakan untuk membunuh sedang diinvestigasi. Yun meminta Min pisau bedah yang Min temukan untuk diperiksa di lab. Lalu Min bertanya ke analisa lab, apakah ia selalu standby di ruangan itu? Dan analis lab pun mengatakan bahwa ia sempat diajak bertemu oleh Profesor Kang di ruangannya. Min pun langsung mengecek ruangan Kang dan dia menemukan foto Lee dan Byung-sik yang disembunyikannya. Dan akhirnya hasil dari tongkat untuk membunuh itu tidaklah cocok dengan darah Eun-A Goldar O, sedangkan di tongkat itu adalah Goldar B. Kang pun akhirnya menemui Lee kembali. Kang menduga Lee membunuh Eun-A karena kasus persidangan yang dulu. Atas kesaksian otopsinya, Lee pun tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Kang. Kang juga bilang polisi telah menemukan barang yang buat untuk membunuh korban. Kang pun memohon agar putrinya segera dilepaskan. Dan Lee pun bilang bahwa ia tidak akan bisa melepaskan Hyewon sebelum dirinya dilepaskan. Berkali-kali Lee bertanya kepada Kang, menurutnya kenapa ia harus membunuh Eun-A? Lalu Kang berdiskusi dengan Lee. Sampai di sini kita belum tahu diskusi apa yang mereka bicarakan. Min akhirnya menemui Kang, menuduh Kang bahwa ia memanipulasi bukti. Di sini Kang memberitahu alasannya memanipulasi bukti demi menyelamatkan anaknya. 대체 이성우가 왜? 날 좀 믿어줘. Min semakin penasaran apa sih keterkaitan Lee dan Kang. Min pun mencari informasi dan menemukan kasus yang berkaitan dengan mereka berdua. Di dalam kasus itu ternyata tentang pemerkosaan gadis SMU yang diduga adiknya Lee. Dan di mana 3 orang pelaku yang memperkosa adiknya Lee dibebaskan karena tidak cukup bukti dan Eun-A di sini menjadi saksi kasus tersebut. Lalu Profesor Kang menjadi dokter ahli forensik di kasus tersebut. Min pun menemui Lee dan bertanya apakah ini berhubungan dengan hasil forensik Dr. Kang dalam kasus adiknya Sojin. Min pun bilang bahwa hasil otopsi Kang adalah benar. Lalu Lee bertanya, apakah kamu tahu seberapa busuknya Profesor Kang di masa lalu? Lalu Lee memberikan tongkat miliknya dan ternyata tongkat tersebut dapat dijadikan untuk alat membunuh. Lalu Byung-sik pun membocorkan Min tentang apa yang akan dilakukan oleh Profesor Kang. Di saat yang sama Profesor Kang mencari keberadaan Byung-do. Lalu Kang menelpon Mbak Girang dan meminta bantuannya. Mbak ini akhirnya bertemu dengan Byung-do lalu mengajaknya bermain lumpur bersama. Dan permainan lumpur becek pun dilakukan. Dan karena Byung-do ini lemah syahwat, baru dielus langsung los. Akhirnya spermatus milik Byung-do pun diberikan oleh Profesor Kang dari Mbak Girang tersebut. 이거 정말 은하 대신 복수하는 거 맞죠? 아주 끝장을 낼 거야. Ketika Min mendatangi Kang, Byung-sik langsung membuatnya pingsan. Byung-sik sengaja menjebak Min agar ia tidak membuka mulut. 이 여자 도와주시려고?
시간이 얼마 남지 않았어. Min dilarikan di rumah sakit, sedangkan Kang berlari ke ruang otopsi dan lalu meneteskan spermatus itu ke tubuh Eun Ah di rahim dan di permukaannya. Wow. Lalu Kang mengingat kejadian di pengadilan dahulu, di mana Eun Ah bersaksi bahwa Sojin melakukan seks dengan 3 teman prianya itu berdasarkan suka sama suka. Begitu pula dengan hasil forensik Kang di mana selaput darah tidak robek dengan parah. Itu artinya tidak ada paksaan. Karena kesaksian ini 3 anak itu dinyatakan tidak bersalah. Ayah Sojin pun terlihat histeris menangisi dengan hasil yang terjadi dan terlihat tatapan Lee penuh dengan dendam. Di kantor polisi, Lee telah membawa pengacara dan Lee tiba-tiba mengatakan bahwa dirinya telah membunuh Eun Ah. Ia memberikan pengakuan palsu karena disiksa secara fisik. Dan ternyata ini semua adalah rencana dari Kang. Saat diskusi, Kang tidak memiliki bukti yang kuat. Lee dapat mengaku bahwa dirinya dapat membunuh dengan tongkatnya untuk mengulur waktu agar Kang dapat memanipulasi laporan forensik. Lalu polisi pun mulai kelabakan. Lalu laporan otopsi pun sudah sampai di kantor, di mana Kang menulis bahwa Eun Ah telah diperkosa oleh Byung-do karena ditemukannya spermatozoa di badan Eun Ah. Byung-do pun ditangkap dan Lee akhirnya dibebaskan. Lalu Min yang telah terbangun mendapatkan bahwa hasil dari laporan Profesor Kang pada sidang tersebut berbeda. Yang awalnya selaput darahnya rusak parah, yang kedua biasa saja tanpa paksaan. Dan Eun Ah sendiri kemungkinan sudah disuap oleh keluarga terdakwa. Dan 3 terdakwa diketahui sekarang sudah tewas. 2 karena kecelakaan, 1 dibunuh di klub malam. Lalu pembunuhnya tidak ditemukan dan Min pun segera ke rumah Lee. Profesor Kang datang dan telah ditunggu oleh Lee. Kang pun benar-benar meminta maaf soal kasus Sojin. Dan jika ingin dihukum, hukumlah Kang, bukan Hyewon. Lee pun tiba-tiba memukuli Kang terus-menerus karena Kang membuat adiknya seolah-olah seorang pelacur. 과학적인 분석을 지금 정말 그 새끼들하고 즐기고 있었다고 생각해? 뭐가 과학적 분석이야? Kang pun teringat kejadian masa lalu bahwa Kang melakukannya karena terpaksa, bahwa ia diiming-imingi oleh keluarga terdakwa untuk memberi biaya penuh untuk pengobatan anaknya yang terkena penyakit langka. Hyewon ke Amerika ternyata berobat ke ahli di sana. Setelah persidangan selesai, Song ayah Lee memohon kepada Kang untuk mengatakan yang sebenarnya karena anaknya Sojin tidak mungkin berbuat hal seperti itu, dan percakapan itu dilihat oleh Lee dan akhirnya Sojin depresi sampai bunuh diri. Kebencian yang membuat Lee melakukan semuanya. Lee bilang semuanya sudah terlambat karena Hyewon sudah mati. Min sudah sampai di rumah Lee yang lama dan ada Pyongsik di sana. Ketika Pyongsik akan membunuh Min, Min berhasil menembaknya. Min pun mencoba masuk ke ruangan di balik tirai itu dan terkejutnya Min dengan apa yang dia lihat di sana. Kang tidak percaya Hyewon telah mati dan terus memukuli Lee agar mengaku di mana putrinya disandra. Ketika Kang mau membunuhnya, akhirnya Lee menunjukkan tempat jasad Hyewon dan Kang menuju ke rumah Lee sebelumnya. 금강하고 또 인근에 있는 집에 우리 가족이 버리고 간 집이죠. 교수님, 들어가지 마세요. 혜원이 어딨어? 집에 가자. 집에 가. 우리 혜원이! Gila nggak tuh sih guys? Jadi ternyata tubuh yang ada pada Eun Ah adalah tubuh anaknya Kang. Tubuh Hyewon yang telah dipotong-potong serta dibedah dan diberikan sperma oleh dirinya sendiri. Entah di mana potongan tubuh Eun Ah yang asli, Hyewon juga sudah dibunuh dari awal. Telepon Hyewon yang mengatakan jadwal kepulangannya diundur hanyalah rekaman semata. Dan juga suara ia meminta tolong ayahnya karena sudah disandra itu juga rekaman. Kang pun kehilangan akal tentang apa yang telah diperbuatnya.
Lalu Lee mendatangi Kang. Di sana lalu Lee mengatakan, "Gimana bos, menyakitkan bukan?" Dengan apa yang dilakukan sendiri dengan tubuh putrinya. Dengan provokasi yang dilontarkan Lee, akhirnya Kang pun menembak Lee seketika itu juga. Dan akhirnya membunuh dirinya sendiri. Bubar. 고통스러우시죠? 마음속 고통보다 기억 속 고통이 더 크더군요. 혜원이 아빠를 많이 보고 싶어 했어요.